Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmi Dwi Ayuning, NIM 1810411199. Saya akan mempresentasikan tugas UTS Environment and Business tentang analisis lingkungan bisnis makro. Pengertian lingkungan makro. Lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran atas suatu perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pemasar secara tidak langsung. Prinsip dasar analisis lingkungan bisnis makro. Yang pertama, bisnis makro tidak memiliki batas, yang artinya sekalipun secara umum terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, dan kependudukan, akan tetapi detail dari masing-masing lingkungan amat luas, dalam, dan tanpa batas. Masing-masing memiliki intensitas pengaruh yang berbeda terhadap berbagai aspek manajemen fungsional. Yang kedua, lingkungan bisnis makro hanya memberikan sinyal yang lemah kepada manajemen, yang artinya sinyal yang diberikan amat lemah, oleh karena itu terlewatkan oleh eksekutif atau kecolongan. Amat jarang ditemukan sinyal perubahan yang transparan. Manajemen perlu melakukan deteksi sinyal yang berada di pinggiran. Yang ketiga, bisnis makro juga memiliki sifat tak dapat dikendalikan, yang artinya manajemen sama sekali tidak memiliki kendali manajerial terhadap besaran dan arah perubahan lingkungan makro. Dalam batas-batas tertentu yang amat kecil, hanya perusahaan yang amat sangat luar biasa dalam segala ukuran kadangkala memegang kendali lingkungan makro. Akibatnya, manajemen tidak sepenuhnya memberikan proaktif. Pendekatan dalam analisis lingkungan bisnis makro terdiri dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan tidak reguler, pendekatan reguler, dan pendekatan kontinu. Pendekatan tidak reguler pada dasarnya adalah pendekatan dadakan. Pendekatan reguler berusaha secara periodik memperbarui dan melengkapi sejumlah variabel lingkungan makro. Pendekatan kontinu berusaha secara ajak menganalisis sejumlah banyak variabel dari lingkungan makro yang digunakan sebagai masukan penyusunan perencanaan korporat. Komponen dalam analisis lingkungan bisnis makro ada 4. Yang pertama, scanning. Usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Melalui scanning, perusahaan mengidentifikasi sinyal-sinyal awal perusahaan yang mungkin terjadi dalam lingkungan umum dan mendeteksi setiap perubahan yang sedang terjadi. 2. Monitoring. Para analis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Contoh monitoring terhadap perubahan kurikulum sekolah tinggi. Analis akan menentukan apakah perubahan ini berpengaruh terhadap pendidikan atau tidak. 3. Forecasting. Analis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Sebagai contoh, analis dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan suatu teknologi baru untuk mencapai pasar. Yang keempat, assessing. Tujuan dari asesmen adalah untuk menentukan implikasi dari hasil ketiga langkah di atas terhadap organisasi. Segmen dalam analisis lingkungan bisnis makro ada 6. Yang pertama, segmen demografis, terdiri dari besar kecilnya populasi, struktur usia, distribusi geografis, komposisi etnis, distribusi pendapatan, dan kelompok pendidikan. 2. Segmen ekonomi, terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan tingkat inflasi. Yang ketiga, segmen politik. Segmen ini mencerminkan bagaimana perusahaan dan organisasi lainnya mencoba untuk mempengaruhi masyarakat dan bagaimana badan pemerintah mempengaruhi mereka. Yang keempat, segmen sosial dan budaya. Segmen ini berhubungan dengan perilaku sosial dan nilai budaya dari masyarakat yang berbeda. Karena perilaku dan nilai merupakan inti dari suatu masyarakat, maka perilaku dan nilai tersebut seringkali mendorong perubahan demografi, ekonomi, politik atau hukum, dan teknologi. Kelima, segmen hukum. Lemahnya peranata hukum menimbulkan ketidakjelasan usaha. Akan tetapi, di saat yang sama, lemahnya peranata hukum juga membuka peluang bagi pengusaha untuk menerapkan semua jenis strategi bisnis tanpa perlu mengindahkan etika bisnis. Yang keenam, segmen teknologi. Perubahan teknologi adalah salah satu forecast penting yang mempengaruhi kinerja dan posisi daya saing perusahaan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.